Ternyata doa berbuka puasa selama ini salah. Benarkah? Berikut 8 penjelasan dan jawabannya. Pertama, doa yang sering kita baca, yaitu lafaz yang semisal Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, itu disebutkan dalam 3 kitab hadis. Yang pertama oleh Imam Daruqutni, yang kedua Imam At-Tabrani, dan yang ketiga Abu Dawud. Dalam Sunan Daruqutni dan At-Tabrani, itu keduanya bersumber dari Abdullah ibn Abbas. Dan sebab kelemahannya, karena dalam rawi-rawinya ada orang yang bernama Abdul Malik bin Harun. Dia dan ayahnya dihukumi dhaif oleh mayoritas ulama hadis, termasuk Daruqutni sendiri. Sedangkan riwayat Abu Dawud itu sebab kelemahannya karena hadis yang mursal. Hadis ini bersumber dari seorang tabi'in yang bernama Mu'ad bin Zuhrah. Maka jelas bahwa antara Mu'ad bin Zuhrah dengan Rasulullah itu ada sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Karena gugur perawinya dari kalangan para sahabat, hadis ini dihukumi sebagai hadis mursal. Yang kedua, meskipun hadis ini dianggap dhaif oleh sebagian ulama, tetapi ulama yang lain menganggap bahwa hadis ini hasan. Kenapa? Karena hadis-hadis tersebut bisa dipandang saling menguatkan. Yang ketiga, posisi hadis dhaif kaitannya dengan fadilah amal. Para ulama hadis sepakat bahwa sebuah hadis jika kedhaifannya tidak terlalu, apalagi sampai tingkat maudhu, maka dia boleh digunakan khususnya dalam fadilah amal. Hadis dhaif hanya tidak bisa digunakan dalam masalah akidah dan juga masalah-masalah hukum. Yang keempat, hadis tentang lafaz doa ini ada sebagian yang mursal, yang mana mayoritas ulama memandang hadis mursal itu memiliki posisi khusus yang membedakan dengan hadis-hadis dhaif yang lainnya. Syekh Muhammad Khattab As-Subki ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, tidak diketahuinya seorang rawi, yaitu dari kalangan para sahabat, yang menghubungkan antara Mu'ad bin Zuhrah dengan Nabi SAW, tidaklah menyebabkan hadis ini tertolak. Yang kelima, lafaz bacaan doa ketika berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dengan segala variannya, itu ternyata difatwakan oleh 4 madhab. Maka bisa dikatakan bahwa doa tersebut menjadi lafaz yang umum diamalkan oleh para ulama-ulama madhab sepanjang generasi. Dari kalangan madhab Hanafiyah menggunakan doa ini. Demikian juga dari kalangan madhab Malikiyah. Demikian juga kalangan Syafi'iyah. Dan juga ternyata dari kalangan madhab Hanabilah. Yang keenam, lafaz buka puasa, dhahabadh dhama, yang dianggap sebagai doa buka puasa yang lebih sahih, itu juga ternyata tidak lepas dari kritik. Al-Imam Bazzar misalnya mengatakan hadis ini tidak diketahui jalurnya kecuali 1 jalur ini. Al-Imam Ibnu Mandah bahkan mengatakan hadis ini gharib. Yang menghasankan adalah Al-Imam Daruqutni. Tetapi Syekh Abdul Aziz At-Tarifi ketika menjelaskan perkataan Imam Daruqutni itu mengatakan bahwa ketika Daruqutni menghasankan, itu bukanlah hasan dengan pengertian hari ini, tetapi maknanya hadis ini menyendiri. Dan para ulama telah membicarakan tentang rawi yang ada dalam jalur hadis ini, Marwan bin Salim Al-Mukaffaq, yang dikatakan bahwa dia adalah orang yang majhul. Bahkan Ibnu Qayyim sendiri dalam kitab beliau Zadul Ma'ad memberikan isyarat akan kelemahan hadis tersebut. Yang ketujuh, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis dhahabadh dhama itu lebih cocok digunakan ketika setelah orang berbuka puasa, karena lafaz kalimatnya menunjukkan telah terjadi, telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat, maka dia akan lebih tepat apabila dibaca ketika seseorang telah berbuka. Kedelapan, antara 2 doa ini bukan saling mengganti, tetapi bisa digunakan untuk saling melengkapi. Jika kita hendak menggunakan salah satu doa dari keduanya, itu sah-sah saja, tidak perlu saling menyalahkan. Akan lebih baiknya apabila saling melengkapi. Kita bisa mengawali berbuka dengan bismillah, kemudian Allahumma laka sumtu, kemudian dhahabadh dhama, dan bahkan kita bisa menambahkan doa-doa yang lainnya. Mungkin slogan, kalau ada hadis yang sahih, kenapa menggunakan yang dhaif? Dalam masalah ini, yuk kita ganti dengan mengatakan, kalau ada 2 pilihan doa, kenapa memaksakan diri hanya memakai 1 doa saja? Apalagi faktanya antara 2 hadis ini juga tidak lepas dari kritikan. Sehingga kesimpulannya, membaca doa Allahumma laka sumtu atau dhahabadh dhama, atau bahkan sekedar membaca bismillah ketika berbuka puasa, itu sudah termasuk mengamalkan sunnah, bukan perbuatan bid'ah dan perbuatan yang bisa disalah-salahkan.